Yastu. Perkenalkan, nama saya Putu Widya Mayani dengan NIM 211-103-1182 dengan nomor absen 9 dari kelas 3KIP. Di sini saya akan memaparkan analisis artikel yang berjudul Inventarisasi IPS dalam Perspektif Global. Nah, perubahan masyarakat yang begitu cepat akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang positif sekaligus dampak yang negatif terhadap masyarakat di dalam kehidupan. Nah, pendidikan adalah tumpuan utama yang memberikan pencerahan bagi masyarakat itu sendiri. Namun, lembaga pendidikan sudah tertinggal akibat dari kemajuan yang dicapai oleh masyarakat. Nah, seharusnya lembaga pendidikan melakukan berbagai upaya untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Civitas Akademika melakukan penyesuaian akibat dari aspek teknologi tersebut, sehingga nantinya mampu memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Nah, ilmu IPS itu adalah ilmu yang mempelajari tentang teori-teori ataupun konsep-konsep mengenai mencakup berbagai cabang ilmu seperti ilmu antropologi, ilmu sejarah, ilmu geografi. Nah, tujuan dari ilmu IPS ini yaitu untuk memberikan atau menjadikan siswa itu menjadi selain itu agar siswa itu mampu mengembangkan ide-ide yang dimiliki oleh dirinya. Di sini saya akan memaparkan analisis artikel yang berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Globalisasi ekonomi sering ditandai dengan tingginya tingkat perdagangan internasional dan penanaman modal asing yang telah mempengaruhi berbagai aspek di kehidupan, khususnya pada bidang hukum ekonomi. Globalisasi ekonomi ini sering terjadi atau sudah terjadi pada masa perdagangan rempah-rempah atau tanam paksa. Relevansinya terhadap topik yaitu globalisasi ekonomi ini turut menimbulkan adanya globalisasi hukum. Dalam kaitan ini, globalisasi hukum tidak hanya berdasarkan kesepakatan antar bangsa, tetapi juga berdasarkan tradisi hukum. Saya akan melakukan analisis artikel yang berjudul Pengaruh Interaksi Antar Negara ASEAN dalam Pengambilan Kebijakan di Era Teknologi Informasi. Intisari dari artikel yang saya buat yaitu interaksi antar negara dilakukan tidak hanya semata-mata untuk menjalin hubungan yang baik di antara negara di kawasan. Nah, landasan dasar ASEAN yaitu yang ingin menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai. Selain itu juga ASEAN dalam kawasan Asia Tenggara itu memiliki tujuan yaitu untuk melindungi segenap masyarakatnya dari ancaman, baik itu ancaman dari dalam maupun ancaman dari luar. Nah, hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dalam interaksi di negaranya. Relevansinya terhadap topik yaitu pada perkembangan teknologi informasi, interaksi antar negara di kawasan Asia Tenggara ini memberikan dampak yang positif yaitu mampu membangkitkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial di negaranya. Selain itu juga kerjasama yang terjadi secara terus-menerus ini mampu menjadikan kawasan Asia Tenggara ini menjadi kawasan yang luas dan mampu menjamin stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara tersebut. Di sini saya akan memaparkan analisis artikel yang berjudul Peran PBB dalam menciptakan perdamaian dari pertikaian antar negara. Nah, intisarinya yaitu pada tahun 1945 telah terbentuk organisasi internasional yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB. Nah, munculnya PBB ini yaitu setelah kehancuran Perang Dunia yang Kedua. Nah, tujuan dari PBB ini yaitu untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Selain itu juga PBB diharapkan mampu mencegah konflik antar negara. PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat global. Relevansinya terhadap topik yaitu Dewan Keamanan PBB merupakan suatu badan utama yang memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antar negara. Selain itu juga Dewan Keamanan PBB diharapkan mampu bertanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Judul artikel yang saya dapat yaitu Keanekaragaman Hayati di Indonesia. Nah, intisarinya yaitu keanekaragaman hayati yang mencakup tentang flora dan fauna yang kini di Indonesia itu sudah mengalami suatu kemerosotan. Nah, hal ini dapat kita atasi dengan kita membuat suatu cagar alam dan konservasi. Nah, relevansinya terhadap topik yaitu konservasi tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian flora dan fauna di Indonesia.